Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini aku bakalan ngejelasin mengenai materi tentang gravitasi Newton. Nah, sebelum ke materinya, aku mau perkenalan diri dulu nih. Jadi, perkenalkan, aku Atazalia Permana dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dengan NIM 2307358. Oke, mungkin udah cukup untuk perkenalannya. Jadi kita langsung ke materinya aja ya, teman-teman. Nah, ada apa aja sih yang bakalan kita bahas di video kali ini? Oke, yang pertama mengenai hukum gravitasi Newton tentunya, kemudian mengenai hukum Kepler, mengenai massa gravitasi dan massa inersial, mengenai energi potensial dan energi total orbit, mengenai kecepatan lepas, dan yang terakhir mengenai medan gravitasi kulit bola dan bola pada. Oke, Oke, kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, tadi kan udah disinggung nih, kalau gaya gravitasi itu merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi antara dua buah benda, nah yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu. Jadi secara matematis bisa dirumuskan seperti ini ya teman-teman. Jadi Fg sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Di mana Fg-nya itu adalah besar gaya tarik-menarik antara kedua benda dalam satuan Newton, kemudian G-nya itu tetapan umum, tetapan konstanta gravitasi, gitu yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, M1-nya adalah massa benda pertama dalam satuan kilogram, M2-nya massa benda kedua dalam satuan kilogram juga, dan R-nya ini adalah jarak antara titik pusat massa benda pertama dan juga titik pusat massa benda kedua dalam satuan meter. Jangan lupa satuannya SI ya teman-teman. Oke, next. Nah, dari mana sih kok bisa tahu kalau nilai konstanta gravitasi itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat? Nah, ternyata tuh ada sejarahnya teman-teman. Jadi, tetapan gravitasinya itu sudah dilakukan eksperimen pertama kali oleh Henry Cavendish di tahun 1798. Nah, jadi Om Cavendish tuh membuat sebuah alat yang dinamakan neraca Cavendish gitu ya, atau torsi balance. Nah, jadi alatnya itu terdiri dari batang yang si batang ini tuh dia bisa berputar dan terdiri dari dua buah logam besar dan juga dua buah logam kecil. Nah, Om Cavendish tuh merancang alat ini dengan sedemikian rupa, jadi jarak antara logam besar dan logam kecilnya itu sangat dekat. Jadi apa ya? Jaraknya tuh kecil gitu ya, sangat dekat banget, sangat dekat gitu. Oh. Nah, ketika eh, jaraknya sangat dekat, itu si batang torsinya itu bergerak bergerak secara perlahan gitu, bergerak secara perlahan. Nah, kemudian diamatilah oleh Om Cavendish ini si pergerakan antara eh, dua buah logam besar sama logam kecilnya itu yang menyebabkan si batang torsinya tuh bergerak gitu. Diamatilah oleh Om Cavendish. Nah, setelah setelah melakukan beberapa kali percobaan, karena kan tidak mungkin hanya satu kali ya, jadi Om Cavendish tuh melakukan beberapa kali percobaan sehingga didapatkanlah hasil dari konstanta gravitasi itu sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat.
Nah, tadi udah kita bahas mengenai kosakata gravitasi. Sekarang kita bahas mengenai grafik gaya gravitasi terhadap jarak gitu. Nah, jadi grafiknya tuh landai gini ya teman-teman, turun ke bawah, tapi tidak sampai menyentuh angka 0 gitu. Nah, grafik yang dihasilkan itu tuh menurun gitu. Karena semakin besar jarak, maka gaya gravitasinya juga akan semakin besar gitu. Maaf teman-teman. Jadi, gaya gravitasinya itu ketika jaraknya semakin besar, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Dan begitu pun sebaliknya, ketika jaraknya semakin dekat, maka gaya gravitasinya semakin besar. Nah, kan kita tahu bahwa gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu. Jadi, eh, kalau jaraknya jauh, gaya gravitasinya kecil. Kalau jaraknya dekat, gaya gravitasinya besar gitu. Dan kenapa ini tidak pernah menyentuh angka 0 itu karena sejauh apapun jarak antara dua buah benda itu tetap ada gaya gravitasinya walaupun mendekati angka 0 tapi tidak pernah sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama nih. Jadi ada sebuah benda langit yang bermassa 5 kg itu mengorbit bumi dengan jari-jarinya adalah 1 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, jika massa bumi ini 6 kali 10 pangkat 24 dan konstan gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat 11, tentukanlah besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah gaya gravitasi. Tadi rumusnya apa? F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R 12 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan data-data yang sudah ada. M1-nya untuk massa bumi, kemudian M2-nya untuk massa benda langit itu, kemudian R-nya itu adalah jarak di antara keduanya. Datanya ini sudah ada semua di soal, tinggal dimasukkan, kemudian dihitung, didapatkanlah hasilnya sebesar 2010 Newton. Oke, kemudian mengenai medan gravitasi nih. Nah, medan gravitasi ini adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi medan gravitasi itu eh, apa ya namanya tuh sebuah tempat yang masih ada pengaruh gaya gravitasinya gitu. Jadi, nah di sekitar benda ini tuh masih ada gaya gravitasi yang berpengaruh seperti itu ya teman-teman. Nah, kuat medan gravitasi ini tuh merupakan besaran vektor yang dimana setiap titiknya ini dia memiliki nilai dan juga arah gitu. Nah, garis-garisnya itu merupakan garis-garis bersambungan atau kontinu yang selalu mengarah menuju ke massa sumber gravitasi. Jadi, medan gravitasi ini di titik manapun dalam suatu ruang itu didefinisikan sebagai gaya gravitasi per satuan massa. Nah, rumus ini tuh mirip rumus percepatan di hukum 2 Newton ya, teman-teman. Jadi, secara tidak langsung, medan gravitasi ini tuh merupakan percepatan gravitasi gitu. Nah, rumusnya kan G sama dengan F per M. Kita substitusikan gaya gravitasi yang sudah kita ketahui persamaannya di penjelasan aku yang sebelumnya, disubstitusikan ke sini, kemudian dihitunglah dan didapatkan bahwa rumus percepatan gravitasi atau medan gravitasi ini adalah G dikali M per R kuadrat. Nah, contoh soal kedua nih. Jadi, untuk menghitung percepatan gravitasi di suatu tempat di permukaan bumi yang berada pada ketinggian R gitu. Nah, kan kalau di permukaan buminya kita tahu kalau percepatan gravitasi itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 kan. Nah, tapi yang diketahui di sini adalah 10.
Yang kita hitung adalah percepatan gravitasi di titik ini, gitu. Berapa sih, gitu kan. Nah, tadi kan rumusnya G sama dengan GM per R kuadrat. Kita akan bandingkan dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi, gitu. Nah, kemudian kita bandingkan, kita masukkan rumusnya, GM per R kuadrat, karena G dan M-nya itu adalah sebuah konstanta, jadi kan G-nya itu konstanta gravitasi dan M-nya itu adalah massa bumi. Karena ini masih sama-sama di bumi, jadi sama kan? Jadi bisa kita saling hilangkan. Kemudian didapatkanlah rumus ini. Nah, setelah itu kita operasikan secara aljabar gitu ya, yang sudah teman-teman pelajari. Jadi didapatkanlah kalau perbandingan antara percepatan gravitasi di permukaan bumi dengan percepatan gravitasi di titik tertentu di atas permukaan bumi itu adalah ini. Jadi GP per GB sama dengan RB kuadrat per RP kuadrat. Tinggal dimasukkan data-data yang sudah ada. Kemudian dihitung, didapatkanlah hasilnya sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai hukum Kepler. Nah, hukumnya itu ada 3 ya teman-teman. Nah, hukum satu Keplernya itu dia menyatakan bahwa semua planet yang bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari dengan matahari itu berada di salah satu fokusnya. Nah, jadi elips itu dia mempunyai 2 titik fokus. Ada titik fokus 1 dan titik fokus 2. Jadi, mataharinya itu berada di salah satu titik fokus ini, gitu. Nah, yang A ini dia dinamakan sumbu semi mayor. Sedangkan yang B ini adalah sumbu semi minor. Nah, khusus untuk planet bumi, ada istilah khusus gitu. Ketika bumi itu berada dekat dengan matahari, itu dinamakan perihelion. Sedangkan buminya itu ketika jauh dari matahari, di sini letaknya, itu dinamakan aphelion. Oke, selanjutnya mengenai hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini menyatakan bahwa suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet ini menyapu luasan juring yang sama dalam selama waktu yang sama. Jadi, ketika planetnya itu mengitari daerah ini, maka akan sama dengan luasan dari daerah ini gitu. Walaupun kayak ini kan kecil, ini gede gitu, bukannya beda ya? Enggak ya, teman-teman. Jadi daerah yang di sini dengan daerah yang di sini itu memiliki luas juring yang sama gitu, nilainya sama. Nah, jadi ketika dalam waktu dt gitu ya, planet itu bergerak sejauh v dt. Jadi dari sini ke sini. Nah, dari setengahnya gitu bergerak sejauh VDT dan menyapu luasan yang sama gitu. Ini tuh adalah separuh. Jadi kalau misalnya ini dibelah gitu ya. Nah, ini tuh adalah separuh dari luasan jajaran bintang yang dibentuk oleh vektor R dan VDT. Nah, yang mana R dikali VDT ini tuh adalah vektor dari R dan V gitu ya teman-teman. Nah, jadi luas dA yang disapu oleh waktu tertentu itu adalah dA sama dengan setengah dikali R dikali V dt. Nah, sama dengan 1/2 M dikali R dikali M V dt. Sehingga dA-nya itu adalah sama dengan 1/2M dikali L dt. Nah, yang dimana L-nya ini adalah R dikali MV gitu ya. R dikali MV yang dimana ini L-nya itu adalah sebuah momentum angular gitu. Nah, karena L-nya ini adalah konstan, jadi selama gerakan planet, luasan yang disapunya itu akan selalu sama gitu ya. Selalu sama. Jadi mau di sini kayak mau di sini, dimanapun itu
luasannya akan selalu sama. Oke, selanjutnya mengenai hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler ini menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips ini adalah sama untuk semua planet. Nah, setengah sumbu panjang elips ini itu sama aja kayak sumbu semi mayor. Nah, sumbu semi mayor juga itu bisa disebut sebagai jari-jari dari si planetnya. Nah, dari mana sih kok bisa tahu kalau kuadrat periodenya itu per pangkat 3 dari radius atau jari-jarinya itu sama dengan konstan. Nah, jadi kan planet itu dia ketika mengitari bumi, nah planet ketika mengitari bumi itu mempunyai gaya. Nah, ketika planet mengitari bumi, dia ada gaya gravitasi, itu ya, ada gaya gravitasi. Aduh, jelek banget. Nah, ada gaya gravitasi, ada gaya sentripetal juga. Gitu. Nah, ada gaya sentripetal yang selalu mengarah ke pusat matahari gitu kan. Karena kan matahari sebagai pusat atau surya gitu kan. Nah, kita anggaplah bahwa Fg-nya itu sama dengan Fs. Nah, Fg sama dengan Fs. Fs itu kan M dikali As. As-nya adalah V kuadrat per R. Dan Fg-nya adalah GMM per R kuadrat. Nah, kita operasikan. Pindahkan R-nya ke sini, M-nya bisa kita coret, sehingga didapatkanlah V kuadrat per GM per R. V kuadrat sama dengan GM per R. Nah, selanjutnya V itu adalah W dikali R. Omega dikali R maksudnya. Nah, omega V itu kan omega dikali R. Dikuadratkan berarti omega kuadrat dikali R kuadrat sama dengan GM per R. Nah, omeganya bisa kita turunkan lagi. Omega ini adalah 2pi per T. Gitu. Nah, bisa diturunkan lagi, kemudian kita operasikan. Ini dipangkatkan, 2pi pangkat 2 berarti 4pi kuadrat. Kemudian T kuadrat, R kuadrat, gitu kan, GM per R. Nah, kita pindahkan ruas. Jadi R-nya pindah ke sini, maka jadi R pangkat 3. Kemudian 4pi kuadratnya pindah. Sehingga didapatkanlah hasilnya ini itu sama dengan ini. Jadi, terbukti ya teman-teman bahwa periode kuadratnya itu dibandingkan dengan jari-jari planet pangkat 3 itu hasilnya tuh konstan. Kenapa konstan? Karena kan kita tahu kalau nilai ini tuh konstanta gitu semuanya. 4 konstanta, pi konstanta, kemudian G-nya juga konstanta. Kan G itu kan konstanta gravitasi. Kemudian M-nya itu adalah massa planet yang sudah pasti diketahui. Jadi, itulah kenapa disebut konstan. Gitu. Jadi ini terbukti ya, teman-teman. Oke, next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi jarak antara matahari dan Merkurius ini adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari bumi. Nah, jika periode revolusi bumi ini adalah 1 tahun, periode revolusi bumi 1 tahun.
tentukanlah periode revolusi Merkurius gitu. Nah, diketahuilah radius matahari Merkurius 0,4 jarak matahari bumi gitu. Kemudian revolusi matahari bumi ini adalah revolusi bumi matahari itu adalah 1 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari. Nah, dengan menerapkan hukum 3 Kepler tadi, itu dapat diperoleh, kan ini konstan, jadi kita bisa bandingkan lagi dengan rumus ini, gitu. Jadi kita bandingkan antara bumi matahari dengan Merkurius matahari. Kita bandingkan, karena periode revolusi bumi adalah 1 tahun, gitu ya. Jadi, tidak akan merubah nilai apapun, gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja nilai dari jari-jari Merkurius matahari itu berapa gitu kan. Tinggal dimasukkan, itu kan 0,4 RMB pangkat 3. Kemudian dihitung, ini pindah ruas, jadinya periode revolusi Merkurius mengitari bumi ini adalah sekitar 0,253 tahun gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai massa gravitasi dan massa inersial. Penasaran gak sih apa itu gitu? Perbedaannya itu apa? Oke, jadi massa gravitasi ini adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Jadi, apa ya, sifatnya gitu yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi. Nah, kalau massa inersial ini tuh ukuran resistensinya yang mempengaruhi percepatan gitu. Nah, sehingga gaya yang dikerjakan bumi pada benda di dekat permukaan ini adalah F sama dengan G ME dikali MG per RE kuadrat gitu. Sehingga percepatan jatuh bebasnya adalah H sama dengan F per M. Nah, F-nya kita substitusikan yang ini. Nah, setelah disubstitusikan, dapatkanlah bahwa A-nya itu bernilai GME per RE kuadrat dikali MG per M. Gitu. Oke, sekarang mengenai energi potensial, energi total, dan juga mengenai energi orbit. Nah, energi potensial ini adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari titik yang terletak di jauh tak terhingga ke suatu titik tertentu terhadap sumber medan gravitasi. Nah, besarnya energi potensial dari sebuah benda bermassa M yang berjarak R dari bumi yang massanya M besar ini adalah UR sama dengan min GMM per R. Ini tuh kurang lebih mirip dengan rumus dari percepatan gravitasi ya, hanya di sini R-nya tidak kuadrat gitu. Dan ada nilai negatifnya. Sebenarnya nilai negatif ini tuh hanya sebagai tanda saja ya, teman-teman. Jadi, energi potensial ini tuh merupakan besaran vektor. Nah, untuk sistem dua benda, perubahan energi potensialnya itu ketika bendanya berpisah antara R1 dan R2. Jadi tinggal dimasukkan saja, tadi kan UR-nya min GMM per R. Nah, karena ini dipisahkan oleh jarak tertentu, oleh jarak 1 dan jarak kedua, jadi kita bisa substitusikan langsung ke rumus ini. Nah, didapatkanlah kalau perubahan energi potensialnya itu adalah ini. Nah,
dengan mengatur R2-nya ini sama dengan suatu jarak pisah umum R dan R1 yang mana jaraknya itu tak hingga, sehingga didapatkanlah persamaan sebagai berikut, yaitu UR sama dengan min GMR per R, yang dimana U-nya itu akan bernilai 0 ketika R-nya bernilai tak hingga gitu kan. Jadi persamaan ini tuh adalah maaf teman-teman. Nah, jadi persamaan ini tuh adalah persamaan energi potensial gravitasi dengan U-nya itu sama dengan 0 pada jarak pisah tak berhingga. Nah, sekarang gimana kalau energi total orbit gitu? Nah, energi total orbit ini adalah jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik gitu yang diterima oleh planet-planet atau satelit karena gaya tarik menarik atau kecepatan linear planet atau satelit. Nah, kenapa sih kok antara planet dengan matahari gitu? Jadi kayak kenapa kok yang dihitungnya cuman energi dari si planetnya, kenapa nggak dari matahari? Atau kalau antara satelit dengan planet, kenapa hanya satelitnya aja yang dihitung? Nah, jadi energi total orbit atau energi potensial dan energi kinetiknya itu hanya dihitung dari benda-benda yang mengitarinya gitu. Karena ketika si pusat bendanya itu dihitung, energi potensial dan energi kinetiknya itu akan bernilai sangat kecil sehingga tidak akan mempengaruhi nilai atau bisa diabaikan gitu, bisa kita abaikan nilainya. Nah, jadi gimana untuk perumusan energi kinetik planet, yaitu ketika mengelilingi pusat revolusinya gitu kan. Nah, dapat dirumuskan dari kita turunkan dari persamaan hukum 2 Newton dengan F-nya itu kita ganti dengan nilai dengan perumusan gaya gravitasi, kemudian MA dan A-nya ini kita ganti dengan A sentripetal, yang mana A sentripetal itu adalah V² per R. Nah, sehingga bisa kita hitung, didapatkanlah hasilnya GMM per 2R itu sama dengan 1/2 MV². Gitu. Nah, tadi kan udah energi kinetik. Sekarang gimana kalau energi total planetnya gitu? Tadi kan energi total itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Berarti energi totalnya itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Tadi energi kinetiknya adalah energi kinetik perumusan biasa itu kan adalah 1/2 MV² dengan dikurangi energi potensialnya yang sudah tadi aku jelaskan itu adalah min GMM per R. Nah, teman-teman, maksudnya energi kinetiknya itu tadi kan setengah MV² itu sama aja dengan GMM per 2R. Jadi kita bisa ganti nilai setengah MV² itu dengan GMM per 2R. Kita ganti, didapatkanlah bahwa energi totalnya itu adalah ini. Nah, E sama dengan GMM per 2R min GMM per R. Jadi, antara dua ini ya teman-teman, antara E sama dengan min GMM per 2R atau E sama dengan min GMM per 2. Ini sama aja sih, hanya ganti kalau ini pakai R, ini pakai A. Gitu. Jadi sama aja. Karena R ini adalah radius. Oke, selanjutnya mengenai
kurva energi potensial gravitasi. Nah, jadi energi totalnya itu bisa bernilai negatif maupun positif. Nah, gimana? Atau ada ketentuannya nggak gitu? Ada ya, teman-teman. Jadi, ketika energi totalnya itu bernilai negatif, itu karena energi kinetiknya itu lebih kecil daripada energi potensialnya. Jadi, eh, jadi si kurvanya itu dia memotong R di memotong R di suatu jarak tertentu. Nah, kepotong kan nih si R-nya. Dan ini tuh termasuk ke dalam sistem terikat gitu. Nah, sedangkan kalau energi totalnya itu positif, tidak ada titik potong. Nah, jadi si kurvanya itu dia tidak memotong di R maksimum ini. Nggak ada kan nih, nggak ada perpotongan apapun di sini gitu. Kalau yang negatif kan tadi ada perpotongan nih di sini ya, teman-teman. Nah, kalau yang positif dia tidak ada perpotongan sama sekali dan ini termasuk ke dalam sistem terikat. Sistem tidak terikat maksudnya. Nah, maksudnya itu gimana? Ini sistem terikat dan sistem tidak terikat. Oke, kita bahas di selanjutnya. Nah, jadi untuk membahas sistem terikat dan tidak terikat itu, kita harus mengetahui jenis-jenis orbitnya dulu nih. Nah, ketika kita memilih energi potensial 0 di jarak pisah berhingga, maka kita dapat menentukan jenis orbit dari sebuah benda yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, ketika energi totalnya itu kurang dari 0, maka orbitnya elips. Berarti ketika E-nya itu dia sistem terikat, maka orbitnya elips gitu, tertutup gitu ya, elips atau lingkaran. Nah, sedangkan ketika energi totalnya itu lebih dari 0, maka orbitnya itu akan hiperbola. Nah, jadi hiperbola ini itu maksudnya benda itu akan hanya satu kali mengelilingi matahari, kemudian benda itu akan menghilang. Nah, sedangkan untuk orbit parabola, dia ini jadi melewati mataharinya itu hanya sebentar dan kemudian akan menghilang juga gitu ya teman-teman. Ketika energi totalnya itu sama dengan 0. Nah, contoh soalnya nih. Sebuah satelit bermasa 400 kg mengelilingi bumi dengan lintasan lingkaran pada jarak 6,83 megameter di atas permukaan bumi. Carilah energi potensial, energi kinetik, dan energi total satelit. Oke, diketahui satelitnya itu berada di ketinggian 6,83 megameter. Nah, untuk jari-jari itu kan dihitung dari pusat benda ke titiknya kan. Berarti dari kalau misalnya dia ada di atas permukaan bumi, berarti jari-jari bumi nah jari-jari bumi ditambah dengan ketinggiannya gitu. Nah, jari-jari bumi ditambah dengan ketinggiannya yang bernilai 13,2 megameter atau setara dengan 1,32 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, masanya adalah 450. Kita hitung dulu energi potensialnya berapa gitu. Nah, energi potensial gravitasi rumusnya itu adalah min GME. ME ini adalah massa bumi ya, teman-teman, yang nilainya itu adalah 5,98 kali 10 pangkat 24. Kemudian kita masukkan data yang sudah ada, didapatkanlah energi potensialnya itu sebesar negatif 13,6 gigajoule. Oke, untuk yang B-nya mengenai energi kinetik satelit. Nah,
energi kinetik itu tadi sudah kita bahas juga, yang dirumuskan sebagai G/M per 2R. Nah, kita masukkan data-data yang sudah ada, didapatkanlah energi kinetik satelitnya itu adalah negatif, maaf teman-teman, energi kinetik itu adalah 6,80 gigajoule. Nah, tinggal kita menghitung energi totalnya. Energi kinetik sudah kita ketahui, energi potensial juga sudah kita ketahui, maka tinggal dimasukkan saja datanya sehingga didapatkan hasil dari energi totalnya itu senilai negatif 6,80 gigajoule. Wah, sudah di subbab kelima nih. Tinggal satu subbab lagi. Oke, di subbab ini kita akan membahas mengenai kecepatan lepas atau escape velocity. Oke. Nah, apa sih kecepatan lepas itu? Nah, kecepatan lepas ini adalah kecepatan ketika energi kinetik dan energi potensial gravitasi suatu objek ini adalah 0 gitu. Jadi ini tuh kecepatan yang dibutuhkan sebuah benda agar bisa terlepas dari sebuah planet, atau kalau misalnya lagi ada di bumi berarti kecepatan yang dibutuhkan oleh benda untuk bisa terlepas dari bumi gitu. Nah, tuh di sini juga nggak tahu kan, ini adalah kecepatan yang dibutuhkan untuk terlepas dari medan gravitasi tanpa dorongan lebih lanjut. Nah, persamaannya itu kan tadi kecepatan lepas itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial itu adalah 0 kan? Berarti begini persamaannya. Energi kinetik ditambah energi potensial itu sama dengan 0. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat ditambah sama energi potensialnya min gmm per r itu sama dengan 0. Nah, ini bisa pindah ruas jadi positif gmm per r. Nah, V-nya bisa kita cari. Ini pindah ruas ke sini jadi 2 gm, M-nya bisa dicoret. M-nya bisa dicoret. Oke. Jadinya V-nya bernilai akar 2 gm per r. Teman-teman. Nah, ada syaratnya nih agar si bendanya itu bisa lepas dari bumi. Gitu. Apa syaratnya? Jadi, bendanya itu harus memiliki nilai energi kinetik yang lebih besar dibanding energi ikat. Loh, kok ada energi ikat? Energi ikat tuh apa gitu? Nah, energi ikat ini adalah energi potensial maksimum yang dirumuskan dengan MGRE. RE ini adalah jadi bumi ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi ketika energi kinetiknya itu lebih kecil dari energi ikatnya, maka benda tersebut tuh tidak akan meninggalkan bumi. Jadi, cuma naik sampai ketinggian tertentu dan bakalan kembali lagi ke permukaan bumi gitu, atau jatuh kembali ke planet yang dia tempati gitu. Nah, tapi ketika energi kinetiknya itu lebih besar dari energi ikatnya, maka benda tersebut akan terus bergerak dan akhirnya menghilang gitu. Oke, next. Wah, sudah di subbab terakhir nih. Jadi di sini kita akan bahas mengenai medan gravitasi sebuah kulit bola dan juga medan gravitasi dari bola padam. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih kalau misalnya salah satu motivasi Newton untuk mengembangkan kalkulus itu adalah untuk membuktikan bahwa medan gravitasi sebuah bola padat itu sebuah bola padat di sebuah titik di luar bola itu sama dengan jika semua masanya terkonsentrasi di pusatnya gitu. Jadi apa ya? Ketika jadi Newton itu ingin membuktikan bahwa medan gravitasinya itu akan sama gitu. Jadi ketika di luar bola itu akan sama
ketika si masanya terkonsentrasi di pusatnya. Nah, jadi ini ada sebuah gambar. Nah, bola ini tuh adalah sebuah kulit uniform gitu, yang bermassa M dan berjari-jari R. Nah, gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di luar kulit itu akan sama dengan massa di titik pusatnya. Gitu. Nah, gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di luar kulit itu adalah 0 gitu. Nah, jadi gaya yang diberikan oleh kulit ini pada massa titik MO yang diletakkan pada jarak R dari pusat kulit diberikan oleh, nah gayanya itu sama dengan min GM MO per R kuadrat dikali vektor R. Nah, dengan syarat R-nya itu lebih dari R besar. Dan gayanya itu akan bernilai 0 ketika R-nya itu kurang dari R besar. Nah, ketika MO-nya itu di luar kulit, maka gaya yang diberikan oleh kulit itu sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan pada pusatnya. Sedangkan jika M0-nya itu di dalam kulit, nah tadi kan M0-nya itu di dalam kulit ya, jadi massanya itu terkonsentrasi di pusatnya. Nah, kalau misalnya MO-nya itu di dalam kulit, maka kulitnya itu tidak akan mengerjakan gaya pada si MO gitu. Nah, jadi massa di titik MO ini itu bisa digambarkan dengan massa-massa segmen kulit, yaitu M1 dan M2. Massa-massa segmen kulitnya itu dihubungkan oleh M2 sama dengan M1 dikali R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, karena gaya yang disebabkan oleh masing-masing massa ini sebanding dengan 1 per R kuadrat, maka gaya yang disebabkan massa yang lebih kecil di kiri itu ini itu bisa diimbangi oleh gaya yang disebabkan massa yang lebih besar. Nah, sehingga medan gravitasinya itu adalah gaya yang dikerjakan pada MO yang dibagi oleh MO itu sendiri. Nah, sehingga didapatkanlah bahwa medan gravitasi kulit bola bermassa M dan berjari-jari R ini adalah G sama dengan min GM per R kuadrat dikali vektor R dengan syaratnya R itu lebih besar daripada R dan G sama dengan 0 ketika R kurang dari R besar. Nah, jadi medan gravitasi kulit bola uniform yang bermassa M di titik keluar kulit itu sama dengan medan yang disebabkan massa titik M di pusat kulit itu. Nah, di dalam kulit bola uniform, medan gravitasinya adalah 0. Nah, gimana untuk medan gravitasi bola padat gitu? Nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil tadi yang sebelumnya, yang medan gravitasi untuk kulit bola, itu kita bisa mendapatkan medan gravitasi dari bola padat. Nah, yang dimana untuk sebuah titik pada jarak R, di luar bola, kita bisa menganggap bola padat itu adalah kumpulan dari kulit bola yang kontinu, gitu. Bisa kita analogikan. Tuh. Oke. Nah, karena medan yang disebabkan tiap kulit itu sama dengan jika massanya terkonsentrasi di pusat, berarti medan yang disebabkan seluruh bola itu sama dengan jika seluruh massa bola terkonsentrasi di pusatnya juga. Nah, ini. Medan yang disebabkan oleh seluruh bola sama dengan jika seluruh massa bola dikonsentrasikan di pusatnya. Jadi GR sama dengan min GM per
R kuadrat. Yang dengan syarat R-nya itu lebih besar daripada R besar. Nah, hasil ini bisa berlaku ketika bola itu mempunyai kerapatan konstan. Mempunyai kerapatan konstan maupun tidak konstan sepanjang kerapatannya hanya tergantung pada R. Sehingga sifat materinya itu bisa dipertahankan. Nah, kita juga bisa menemukan medan gravitasi bola padat dengan kerapatan konstan di titik di dalam bola padat pada jarak R dari pusatnya. Nah, pada jarak R dari pusatnya. Nah, dengan R-nya ini, tentu saja dia lebih kecil daripada R besar, gitu kan. Nah, ketika massa bola di luar R tidak mengerjakan gaya pada R yang di dalam ini, jadi berarti hanya massa M aksen ini yang berperan pada medan gravitasi di R. Nah, massa ini itu menghasilkan sebuah medan yang sama dengan massa titik M aksen di pusat bola. Nah, untuk distribusi massa uniformnya, jika M besar ini adalah massa total bola, dan maka M aksennya itu akan diberikan oleh, nah M aksen ini sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, berarti volume bola yang ini dibagi dengan volume bola yang besar. Yaitu. Nah, sehingga didapatkanlah hasil bahwa M aksen itu sama dengan R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3 dikali M. Nah, dengan demikian, medan gravitasi pada jarak R-nya ini adalah GR, yaitu sama dengan min GM aksen per R kuadrat, sama dengan min GM R pangkat 3 per R pangkat 3, R besar pangkat 3, dibagi R kuadrat. Nah, didapatkanlah hasil ini, bahwa medan gravitasi bola padat itu adalah min GM per R pangkat 3 dikali R. Dengan syarat R kecilnya itu kurang dari R besar. Itu sudah pasti ya, teman-teman. Oke, sudah selesai pembahasan kita mengenai hukum gravitasi Newton. Semoga penjelasan aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan ketika menjelaskan atau masih ada salah-salah kata, ataupun aku ketika menjelaskan itu kurang jelas dan masih belum bisa membuat teman-teman paham, itu mohon dimaafkan. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi yang lebih baik. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah melihat penjelasan aku. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.